Halo dan selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Senang banget rasanya Anda bisa meluangkan waktu buat bergabung bareng kami di sini. Iya, selamat datang semuanya. Kalau Anda sekarang mungkin lagi nyetir, lagi siap-siap mau rapat penting di kantor, atau sekedar butuh temen minum kopi sambil mikirin cara kerja pikiran Anda sendiri, nah, Anda ada di frekuensi yang pas. Betul sekali. Di sesi kita kali ini, kita nggak bakal bahas berita harian yang bikin pusing, atau sekedar baca teori kering dari buku teks. Kita mau membedah sebuah esai yang menurut saya pribadi ini sangat-sangat provokatif. Judulnya, Esai Ramadan 2, 4 Arah Godaan Setan. Iya, dan judulnya itu mungkin kedengarannya agak terlalu klasik ya, atau terkesan mistis buat sebagian orang. Tapi esensi dari tulisan ini sebenarnya jauh lebih modern dari yang kita bayangin. Bener banget. Nah, misi kita hari ini tuh buat mendekode tulisan tersebut. Kita bakal bongkar gimana pikiran, ego, dan jiwa manusia, termasuk Anda dan saya, sebenarnya itu diserang terus-terusan dari 4 titik buta, atau blind spots, gitu ya. Penulis esai ini memetakannya dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Terus pertanyaannya, kenapa Anda yang dengerin ini harus peduli? Karena pemahaman ini ibaratnya kayak peta jalan taktis. Tepat, di era di mana kita dibombardir informasi setiap detik, gampang banget buat kita terjebak di ilusi, merasa kalau kita ini pinter, kritis, rasional. Padahal aslinya kita lagi dimanipulasi. Iya, itu sering banget terjadi sekarang. Makanya, untuk bantu membongkar kerangka filosofis dan spiritual yang padat ini, biar jadi sesuatu yang bisa dipakai sehari-hari, saya udah ditemenin sama rekan diskusi saya, sang pakar yang bakal bantu kita narik benang merahnya. Selamat datang. Terima kasih, senang bisa duduk di sini lagi dan diskusi sama Anda, juga sama para pendengar. Kalau kita kaitkan bahasan ini sama gambaran besarnya, coba deh perhatikan fenomena di sekitar kita akhir-akhir ini. Pernah nggak Anda buka media sosial, terus lihat betapa banyaknya orang yang merasa paling benar? Oh, tiap hari itu mah. Kan? Merasa paling tahu segalanya, atau tiba-tiba merasa paling tercerahkan secara spiritual. Nah, esai yang kita bedah hari ini sebenarnya ngasih sebuah diagnosis yang tajam banget. Sangat presisi tentang penyakit modern itu. Penyakit modern ya? Betul. Tulisan ini membongkar habis gimana kerentanan psikologis kita itu dieksploitasi, dan seringnya itu terjadi justru pas kita ngerasa lagi ada di puncak kesadaran kita. Oke. Mari kita bedah ini. Kita mulai dari titik buta yang pertama dulu, godaan dari arah depan. Esai ini mulainya dengan membedah anatomi keinginan manusia, dan penulisnya ngelakuin sesuatu yang menarik banget di sini. Dia secara spesifik membedakan 3 istilah yang kalau di masyarakat umum sih sering kita bolak-balik pakainya, seolah-olah maknanya sama. 3 kata itu hawa, syahwat, dan nafsu. Nah, iya. Penulis ini menegaskan kalau ketiganya punya koordinat dan fungsi yang sama sekali beda di dalam psikologi kita. Pembedaan ini krusial banget loh. Kalau kita nggak tahu bedanya, kita nggak bakal tahu apa yang sebenarnya lagi kita hadapin. Logis sih. Menurut teks ini, hawa itu adalah desakan-desakan atau dorongan murni dari dalam diri kita. Kayak impuls yang buta. Dan inilah yang sebenarnya harus kita lawan mati-matian. Menarik. Penulisnya bahkan narik referensi sejarah yang kuat banget. Dia mengutip pesan Rasulullah waktu pulang dari Perang Badar. Yang kita tahu Perang Badar itu kan perang fisik yang brutal banget ya. Tapi pesannya justru perang yang paling besar itu adalah melawan hawa ini. Ada kutipannya kan di esai itu? Ada. Aro'aita manittakhoza ilahahu hawa, yang intinya perhatikan mereka yang menuhankan hawanya, hidupnya pasti bakal kacau balau dan terus-terusan dipermainin sama perasaan buruk. Sebentar, biar saya perjelas dulu. Jadi, hawa ini ibaratnya insting liar atau impuls buta, gitu ya? Betul. Terus gimana dengan syahwat? Kalau di bahasa sehari-hari kita, syahwat itu konotasinya seringkali udah negatif duluan. Nah, disitulah kesalahpahamannya. Esai ini justru mendeskripsikan syahwat sebagai perasaan indah. Itu perasaan menyenangkan, apresiasi pas kita melihat atau mendengar keindahan di dunia ini. Berarti netral atau malah positif ya? Positif, sebagai fitrah. Penulis ngutip ayat, Zuina linasi hubus syahawat. Intinya itu adalah kecenderungan alami manusia pada hal-hal indah di sekitarnya. Entah itu pemandangan alam, karya seni, atau bahkan ketertarikan pada lawan jenis, itu hal yang sangat manusiawi. Tunggu, ini agak paradoks loh jadinya. Kenapa begitu?
Kan seringkali ajaran-ajaran spiritual atau kelas meditasi gitu malah nyuruh kita buat menekan habis-habisan urusan duniawi, kayak mematikan keinginan. Tapi esai ini justru bilang kalau kita tolak syahwat ini 100%, dampaknya malah buruk. Benar. Terus gimana batasannya? Biar kita nggak kebablasan membenarkan kemauan kita sendiri. Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Justru itu argumen utama penulisnya. Dia menganalisis kalau kita nolak syahwat atau keindahan dunia ini secara total, kita malah bakal jadi sosok yang asosial. Oh, menarik. Kita bakal kayak anti pergaulan, nggak punya empati, dan malah terasing dari masyarakat. Yang menakjubkan dari esai ini adalah rumusnya. Apa rumusnya? Rumusnya bukan mematikan apresiasi kita terhadap keindahan dunia, tapi kita harus menjaga hawa. Impuls liar tadi itu dijaga supaya nggak mendorong syahwat, jatuh, dan akhirnya berubah wujud jadi nafsu yang destruktif. Saya mengerti sekarang. Jadi hawa ditambah syahwatnya nggak terkontrol, itu jadinya nafsu yang buruk. Tepat sekali. Esai ini juga ngasih contoh spesifik sih yang bikin konsep abstrak ini mendarat ke realitas sehari-hari kita. Penulisnya menjelasin tentang nafsu yang ditempatkan di tempat yang tepat. Statusnya bisa berubah loh, dari sekedar keinginan jadi sebuah kebutuhan yang sehat. Contohnya hubungan suami istri kan? Karena ditempatin pada wadah yang halal, komitmen yang tepat, itu jadi kebutuhan biologis dan psikologis yang baik. Sebaliknya, nafsu yang didorong sama hawa liar dan salah tempat, nah, itu godaan yang menghancurkan. Seperti kisah Zulaikha. Betul. Teks ini mencontohkan kisah klasik Zulaikha yang kehilangan akal sehatnya waktu menggoda Nabi Yusuf. Itulah nafsu yang selalu ngajak pada keburukan. Inna nafsakal amarotum bisu'i. Kecuali nafsu yang dirahmati Allah, yaitu keinginan yang dikelola pakai kesadaran dan diletakkan tepat pada proporsinya. Dan coba deh perhatiin, ada hadiah buat mereka yang berhasil lolos dari godaan arah depan ini. Teksnya nyebutin manusia yang berhasil menundukkan impuls hawanya bakal dapat 2 pencerahan ilmu. Yang pertama itu ilmu burhani. Oke, ilmu burhani ini maksudnya pengetahuan yang rasional, argumentatif, dan empiris, kan? Iya. Ibaratnya, kalau di dunia modern, kita paham cara kerja mobil karena kita baca buku manualnya, terus kita bongkar di bengkel, dan kita uji. Sangat logis dan bisa dibuktikan. Analogi yang pas banget. Pengetahuan rasional ini pas diuji sama teks-teks klasik dan ilmunya para ulama ternyata sangat sejalan dan valid. Terus yang kedua ada ilmu kasyafi. Kasyafi? Betul, ini penyingkapan hal-hal gaib atau pengetahuan yang sifatnya jauh lebih intuitif dan subjektif. Kalau pakai analogi mobil tadi ya, ilmu kasyafi ini kayak tiba-tiba Anda dapat insting atau semacam ilham gimana caranya memanuver mobil itu di tengah badai salju. Padahal Anda belum pernah belajar teori mengemudi di cuaca ekstrim sebelumnya. Tiba-tiba Anda tahu aja apa yang harus dilakuin. Tepat sekali, itu bentuk penyingkapan. Tapi, nah disinilah kita masuk ke wilayah yang sangat berbahaya. Ya, karena menyinggung soal intuisi dan hal gaib tadi, penulis selalu membagikan sebuah anekdot pribadi yang menurut saya out of the box banget. Tentang mimpinya itu ya? Iya, dia cerita kalau di suatu bulan Ramadan, dia seakan dikejar semacam wangsit gitu lewat mimpi. Dia mimpi dengan sangat jelas ngelihat serabut-serabut takdir. Seolah mimpi itu jadi mesin waktu alami buat jiwanya melakukan perjalanan dan lihat berbagai kemungkinan masa depan. Luar biasa kan kedengarannya? Banget. Kalau orang biasa yang ngalamin ini, pasti besok paginya langsung update status di media sosial. Atau minimal merasa dirinya udah jadi orang suci. Tapi, penulis ini ternyata nganggap pengalaman mistis itu bukan sesuatu yang istimewa. Dia malah waspada. Kenapa bisa gitu? Karena menurut analisis penulis, di titik kebanggaan itulah justru godaan arah kedua mulai masuk. Godaan dari arah belakang. Arah belakang? Betul. Godaan ini adalah serangan langsung terhadap kebodohan dan delusi kebesaran di dalam diri kita sendiri. Teks ini mendeskripsikan kalau setan di titik ini tuh nggak datang bawa garpu rumput sama tanduk marah. Terus wujudnya kayak apa? Setan bertindak ibarat asisten pribadi kita. Coba bayangin seorang asisten yang pura-pura melayani Anda, tapi diam-diam dia membangkang. Dia membesar-besarkan ego Anda, terus menyesatkan Anda dengan mengeksploitasi kelemahan yang justru nggak Anda sadari. Wah, ini sih, ini sangat relevan sama fenomena yang sering kita lihat sekarang loh. Contohnya? Kayak orang yang ikut retret yoga akhir pekan di Bali, terus pas pulang merasa cakranya paling terbuka sejagat raya.
Terus mulai mandang rendah orang-orang yang masih stres kerja kantoran. Iya, itu fenomena spiritualitas modern yang sangat khas. Penulisnya dengan tajam ngeritik gimana godaan dari belakang ini bikin seseorang merasa dapat ilham besar, atau tiba-tiba ngerasa jadi wali agung, wali kutub, cuma gara-gara mereka sering semedi. Atau merasa ketemu sosok spiritual di alam bawah sadar. Betul, penulis nyebut ini sebagai sebuah kekonyolan. Ketemu Nabi Khidir misalnya, kalaupun itu benar-benar terjadi dan bukan sekedar halusinasi ego ya, itu barulah tanda awal seseorang menapaki jalan spiritual. Masih di depan pintu ya? Iya, itu pintu masuknya. Sama sekali bukan garis finish. Nah, di sini bagian yang benar-benar menarik. Gimana penulis nawarin solusi buat hal ini, menurut saya brilian banget. Dia pakai analogi yang membumi, yang pasti dipahamin sama siapa aja yang pernah duduk di bangku kuliah. Analogi ujian skripsi. Iya, ujian skripsi. Teks ini menegaskan kalau kebenaran subjektif, sekeren apapun pengalaman spiritual atau pencerahan yang Anda rasain, itu wajib diuji. Nggak bisa langsung ditelan mentah-mentah. Terus gimana persisnya proses ujian ini digambarin di esainya? Jadi, ibarat sidang skripsi di depan dosen penguji, pengalaman intuitif itu harus dikonfrontasi. Harus ditanya, digali logikanya, dipresentasikan, terus diformulasikan ke dalam bahasa yang masuk akal dan disederhanain. Berarti harus bisa dijelaskan secara rasional ya? Betul. Tujuannya bukan buat pamer kesaktian, tapi biar pengalaman itu bisa diajarin dan diaplikasiin ke masyarakat. Esai ini ngutip pandangan ulama kalau karomah atau keajaiban personal itu aslinya cuma bakal jadi beban hidup dan tipuan aja kalau nggak dipakai buat ngajar, mencerahkan, dan ngurangin sisi gelap kebodohan di masyarakat. Menarik banget. Jadi semesta dan masyarakat inilah yang jadi dosen penguji dari klaim pencerahan kita. Dan kalau seseorang berhasil ngelewatin ujian skripsi spiritual ini, tanpa jatuh ke jebakan ego, hadiah yang nunggu dia adalah transformasi karakter. Karakter yang kayak gimana? Lolos dari godaan arah belakang, ini memunculkan ketulusan yang murni. Orientasi hidup orang itu berubah total. Dia beribadah dan melayani sesama semata-mata karena kesadarannya sebagai seorang hamba, bagian dari ekosistem semesta. Dia bakal otomatis ngebuang label-label duniawi. Udah nggak butuh validasi lagi ya? Nggak butuh. Dia nggak lagi ngejar pengakuan sebagai orang sakti, nggak peduli sama ilmu pengasihan buat manipulasi orang, dan nggak lagi mengaitkan spiritualitas sama pencapaian kekayaan atau jabatan. Berarti, katakanlah kita atau pendengar kita berhasil nyampe di tahap ini. Ego udah takluk, niat udah tulus, nggak peduli lagi sama jabatan, terus karena ketulusan itu Anda dapat kasyaf atau musyahadah. Penyingkapan realitas ketuhanan itu. Iya. Nah, apakah kita udah bisa bernafas lega kalau udah di titik ini? Jawabannya dari esai ini sama sekali belum. Sama sekali belum. Justru di sinilah godaan arah kanan menyerang. Arah kanan. Ini adalah ranjau khusus buat mereka yang udah sangat taat dan tulus. Godaan arah kanan ini manipulatif banget karena dia menyamar sebagai kebaikan. Gimana cara kerjanya? Menurut teksnya, pas kesadaran seseorang dinaikkan atau dimi'rajkan, dan dia mampu melihat dimensi realitas yang lebih luas yang nggak bisa disentuh akal biasa, setan tuh ngubah taktiknya. Dia nggak nyerang pakai dosa-dosa kasar lagi. Terus? Yang dilakuin setan adalah menduplikasi kasyaf atau penglihatan goib tersebut di dalam pikiran orang itu. Setan bikin tiruannya di dalam imajinasi? Maksudnya, setan muter ulang pengalaman pencerahan itu kayak kaset rusak di kepala kita, supaya kita merasa spesial. Tepat. Tujuannya itu secara pelan-pelan ngubah niat murni di awal tadi. Setan mulai ngebisikin soal kemanfaatan duniawi dari pengalaman itu. Kayak, lihat deh, kamu sekarang beda loh dari orang lain. Kamu bisa tahu hal yang mereka nggak tahu. Mungkin kamu harus mulai memimpin mereka. Halus banget ya pendekatannya. Sangat halus. Teks ini menceritakan tragedi sejarah tentang Bar Shesho buat ngasih contoh. Kisah Bar Shesho. Dia ini kan wali besar ya, ahli ibadah yang luar biasa di zaman Nabi Musa. Benar, tapi akhirnya dia jatuh terpuruk dengan sangat mengenaskan. Kenapa coba? Karena musyahadanya berhasil diduplikasi sama setan. Niat hatinya secara halus dibelokkan dari pengabdian murni jadi kebanggaan spiritual yang tersembunyi. Betul sekali. Dan buat memperdalam gimana psikologi keajaiban ini bekerja, penulis merujuk ke kisah fenomenal dari kitab Futuhatul Makkiyah, karyanya Ibnu Arabi. Ini tentang Nabi Musa dan penyihir Firaun kan? Kisah pertemuan ikoniknya. Kita kan udah sering dengar ceritanya ya. Tongkat Musa dilempar, berubah jadi ular besar, terus menelan ular-ular ilusinya para penyihir. Tapi Ibnu Arabi menyoroti detail psikologis yang luar biasa di baliknya.
Nah, bagian ini nih yang bikin saya merinding pas bacanya. Teksnya nyatat kalau pas tongkat itu berubah jadi ular naga beneran, Musa sendiri ternyata kaget setengah mati. Dia ngerasa takut dan sampai mundur ke belakang. Betul. Dan pertanyaan kritisnya, kenapa Nabi sekelas Musa bisa kaget? Karena Musa sadar 100% kalau mujizat itu bukan dari kekuatannya sendiri. Dia nggak punya tombol kendali atas keajaiban itu. Lalu coba tebak, apa yang terjadi sama para penyihir Fir'aun yang lagi nonton di depannya? Nah, para penyihir yang notabene adalah pakar ilusi itu justru nangkep raut ketakutan yang otentik banget di wajah Musa. Mereka ini kan ahli baca gerak-gerik ya. Iya, profesi mereka memang menuntut itu. Dan ironisnya, ketakutan Musa itulah yang bikin para penyihir sadar kalau apa yang terjadi di depan mereka ini jelas bukan trik sihir atau kekuatan internal Musa. Kalau itu cuma trik, Musa pasti bakal bersikap arogan dan percaya diri dong. Tentu. Karena itulah para penyihir ini langsung bersujud dan beriman kepada Allah. Mereka nggak malah mendewakan atau ngultusin Musa sebagai penyihir terhebat. Mereka tahu itu murni intervensi kekuasaan Tuhan. Luar biasa kan? Rasa takut dan ketidakberdayaan Musa justru jadi validasi paling besar buat mujizatnya. Dan dari analisa ini, teks mematakan sebuah evolusi kesadaran yang runut banget buat siapapun yang dapat anugerah atau kelebihan di hidupnya. Tahapannya yang gimana aja tuh? Awalnya, pas seseorang ditunjukin jalan keluar yang ajaib atau pencapaian tak terduga, reaksi pertamanya pasti takjub. Mungkin ada sedikit rasa hebat ya. Tapi kalau orang itu terus mawas diri, ketakjuban tadi bakal berevolusi jadi rasa malu. Rasa malu yang kayak gimana maksudnya? Kayak merasa nggak pantas gitu? Iya. Mereka bakal mulai berdialog sama dirinya sendiri. Kenapa aku yang dikasih anugerah ini? Memangnya seberapa besar sih amal ibadahku? Seberapa bersih hatiku sampai aku layak dapat ini? Jadi mempertanyakan kapasitas diri ya? Betul. Dan kalau proses internal ini terus berlanjut, rasa malu itu akan melebur jadi penghambaan total. Penghambaan total. Sebuah kesadaran mutlak kalau semua penyingkapan, semua pencapaian itu murni karena sifat rahman dan kasih sayang Tuhan, sama sekali bukan karena amal atau kesucian diri mereka sendiri. Masuk akal. Ini tuh semacam tameng anti sombong yang paling ampuh ya. Nah sekarang mari kita geser ke arah serangan yang terakhir, arah kiri. Arah kiri, ini menarik. Kalau arah kanan tadi itu jebakan Batman buat para ahli ibadah dan kaum spiritual, godaan arah kiri ini adalah ranjau khusus buat mereka yang mengandalkan otak. Sasarannya kaum intelektual nih. Benar, godaan ini muncul dalam bentuk distorsi informasi dari apa yang kita baca, dengar, dan pelajari. Terutama pas kepingan informasi tersebut ternyata nggak utuh. Dan ini godaan yang paling sering kita temuin di era digital sekarang loh. Setan atau sisi gelap ego kita pakai potongan-potongan informasi, mungkin cuma dari baca thread di media sosial, atau ngutip sebagian kalimat filsuf buat muter balikin logika kita. Jadi disambung-sambungin sendiri gitu ya? Iya, ini nyiptain narasi yang seolah-olah bikin Tuhan itu kelihatan penuh kontradiksi, lemah, nggak adil sama penderitaan manusia, atau kejam. Padahal nyatanya, kita cuma lagi mengukur realitas semesta pakai metrik pikiran manusia yang sangat sempit dan terbatas. Penulis esainya sih secara belak-belakan nyebut kalau godaan arah kiri ini paling sering menelan korban mereka yang baru mulai belajar filsafat. Atau mereka yang asyik berpetualang secara intelektual tapi sendirian di kamar. Kurang interaksi ya? Mereka merasa udah mikirin nasib dunia nih, padahal mereka terputus dari realitas sosial, nggak pernah turun ke lapangan, apalagi berinteraksi sama masyarakat kelas bawah. Untuk gambarin solusinya, penulisnya membagikan kisah personal yang sangat mencerahkan. Dia cerita, dia sering ditanya sama teman-temannya waktu pertama kali ngerantau dan belajar filsafat di kampus, apa dia pernah ngalamin krisis iman, meragukan Tuhan, atau jadi skeptis gitu sama agama. Dan jawabannya tegas banget. Tidak pernah. Iya, nggak pernah. Penulisnya ngejelasin rahasianya. Sebelum dia masuk ke dunia kampus yang penuh benturan ideologi, dia tuh udah digembleng intensif sama guru tasawuf amalinya, yaitu Habib Abdul Hadi bin Zain al-Barakbah. Beliau guru yang luar biasa. Nah, mereka ini sering ngabisin malam-malam panjang dengan diskusi yang nggak sekedar teoretis, tapi sifatnya dilematis. Mereka membedah rumitnya hubungan ketuhanan dan etika akhlak di dunia nyata. Jadi pondasinya jelas. Betul.
Bekal pemahaman kalau realitas itu nggak sekedar hitam putih inilah yang bikin fondasi pikirannya kokoh banget. Dia jadi nggak gampang terombang-ambing pas dihadapkan sama berbagai teori dekonstruksi di kampus. Ada satu pesan krusial loh dari sang guru yang disoroti sama penulis, dan menurut saya ini harus jadi catatan penting buat semua pendengar kita yang kerja di bidang akademik atau korporat. Apa pesan gurunya? Sang guru bilang, di dunia ini bakal selalu ada banyak orang yang ngerasa dirinya paling pinter, membusungkan dada cuma gara-gara beban gelar akademis atau jabatan yang mereka sandang. Tapi kebijaksanaan sejati itu nggak diukur dari seberapa rumit jargon yang Anda pakai. Wah, nyindir banyak orang ini. Kan, pesan gurunya jelas. Pas keadaan di sekitar Anda lagi krisis dan meminta Anda buat turun tangan, kerjakanlah. Meskipun itu jelas-jelas bukan job description Anda dan bakal memberatkan hidup Anda. Dan yang bikin saya sangat respek sama penulisnya, dia beneran ngebuktiin petuah gurunya ini pakai tindakan nyata. Dia milih buat nyelesain kuliahnya di Bandung dan langsung pulang kampung, tanpa repot-repot ikut acara wisuda seremonial. Padahal wisuda kan momen yang ditunggu-tunggu ya. Kenapa coba dia gitu? Karena dia tahu kondisi pendidikan di kampung halamannya waktu itu lagi darurat. Masyarakat butuh tenaganya saat itu juga. Dia rela menukar momen validasi egonya demi aksi nyata untuk masyarakat. Itu adalah aplikasi paripurna dari sebuah ilmu. Ilmu itu bukan buat dipajang, tapi buat dipakai nyelesain masalah nyata. Dari tindakan kayak gitulah, teks ini menjelaskan datangnya hadiah buat mereka yang lolos dari kesombongan intelektual arah kiri. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah logika nubuah atau logika kenabian. Logika nubuah ini wujudnya kayak gimana kalau di keseharian kita? Orang yang punya ketajaman berpikir ini nggak bakal pernah ngehabisin energinya buat berdebat di kolom komentar media sosial, cuma sekedar pamer kepintaran. Malas debat kusir berarti ya? Betul. Di kesehariannya dia mungkin kelihatan biasa-biasa aja, nggak menonjol. Tapi pas sebuah situasi mengharuskan dia beradu argumen demi ngebela kebenaran atau ngebela mereka yang tertindas, dia mampu merumuskan dalil dan logika yang sangat telak. Tanpa ngejatuhin lawannya? Tepat. Tanpa harus merendahkan martabat lawan bicaranya. Dia punya radar empati yang tajam. Dia tahu kapasitas lawan bicaranya. Makanya dia tahu kapan harus nolak berdebat sama orang yang emang udah nutup telinga. Dan dengan lapang dada dia milih mengalah kalau nyadar lawannya berdebat cuma demi nyari likes atau validasi semata. Sebuah kesabaran intelektual yang sejujurnya sangat-sangat langka hari ini. Dan dari diskusi panjang kita ini, terbukti kalau kesabaran itu cuma bisa diraih kalau kita ngerti dari mana aja ego kita sering diserang. Jadi, apa sebenarnya makna dari semua ini buat Anda yang udah nyimak dari tadi? Ini intisarinya. Esai ini pada akhirnya kan bukan sebuah dongeng mistis. Ini pemetaan psikologis kelas berat soal kerentanan manusia. Ini cermin yang maksa kita ngeliat gimana keseharian kita berpotensi disetir sama keinginan terselubung dari arah depan, dikendaliin kebodohan dan rasa sok penting dari belakang, dimanipulasi kesombongan spiritual berkedok sucian dari kanan, dan dibutakan arogansi intelektual dari arah kiri. Ini diagnosis lengkap kenapa kita seringkali tersesat, justru pas kita merasa lagi paling benar. Namun sebelum kita nyudahin ini, ada satu disclaimer atau peringatan keras dari penulis di akhir esainya yang mutlak harus kita sampaikan. Penulis mengungkap kalau konsep pemetaan 4 godaan ini sebenarnya diangkat dari bab terakhir jilid 2 Mahakarya Ibnu Arabi. Futuhatul Makkiyah ya? Iya, dan penulis dengan sangat amat tegas memperingatkan pembacanya, jangan pernah nyoba mempelajari atau mempraktikkan ilmu-ilmu semacam ini sendirian secara otodidak, tanpa bimbingan guru yang jelas. Apalagi kalau belum menguasai belasan disiplin ilmu yang integral, mulai dari agama, fondasi sains, psikologi, sampai kearifan lokal. Ini jelas bukan ilmu instan yang bisa dikuasain cuma dari nonton video 5 menit di YouTube. Betul banget. Karena tanpa fondasi yang kuat, belajar beginian sendirian malah bakal ngelempar kita balik ke jebakan arah kiri atau kanan tadi. Kita malah jadi merasa paling paham struktur alam semesta. Tepat. Dan peringatan dari penulis ini memunculkan satu pertanyaan penting yang harus kita renungin bareng-bareng. Kalau untuk sekedar menyadari dan memahami cara pikiran kita dimanipulasi dari 4 arah ini aja butuh penguasaan belasan disiplin ilmu, hal ini harusnya bikin kita benar-benar berkaca. Berkaca gimana tuh?
Seberapa banyak dari opini-opini mutlak kita selama ini, seberapa banyak dari keputusan kita, dan seberapa banyak dari apa yang dengan sangat bangga kita sebut sebagai pemikiran kritis mandiri, yang pada kenyataannya hanyalah salah satu dari 4 titik buta ini yang lagi beroperasi penuh ngambil alih kemudi pikiran kita, tanpa sedikit pun kita sadari. Wow, sebuah plot twist psikologis yang benar-benar nampar ego kita hari ini. Dan dengan pertanyaan yang sengaja dibiarin menggantung itu, rasanya ini titik henti yang paling sempurna buat penelusuran mendalam kita kali ini. Jangan langsung dicari jawabannya, biarin pertanyaan tadi mengendap dulu di pikiran Anda. Terima kasih banyak udah luangin waktu berharga Anda buat bedah esai yang luar biasa padat ini bareng kami. Semoga wawasan hari ini ngasih Anda kacamata baru buat ngeliat ke dalam diri sendiri pas lagi berinteraksi sama dunia luar. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya, jaga kejernihan pikiran Anda, dan selamat melanjutkan aktivitas.